Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Dagang kita yang pada bulan Oktober ini tercatat surplus 3,6 miliar ini memberikan mixed signal sebetulnya buat saya. Mixed signal yang positif itu adalah saya sebetulnya memperkirakan surplus dari neraca perdagangan kita pada bulan Oktober itu hanya sekitar 2,4 miliar dolar. Fakta realisasinya adalah 3,6 miliar dolar. Saya positively surprise dengan angka 3,6 miliar dolar ini karena kalau dilihat dari perspektif makro, khususnya dari current account deficit, sebetulnya dengan angka 2,4 miliar dolar ini saya berpikir bahwa current account deficit kita tuh akan turun dari estimasi saya sebelumnya. Waktu itu saya buat pada bulan Juli itu kira-kira 1,6% dari GDP. Tapi dengan tren yang muncul sampai dengan bulan September, saya memperkirakan bahkan sebetulnya bisa turun ke 0,6% dari GDP. Dengan angka ini, saya kira mungkin current account deficit kita bahkan kompres ke arah 0,5% dari GDP. Yang artinya dari sudut current account deficit ini adalah berita yang sangat baik. Implikasinya adalah bahwa dengan surplus ini dan current account deficit yang makin turun, maka satu nilai rupiah itu akan semakin kuat. Jadi secara current account deficit kita akan sangat terbantu. Namun dari sudut lain saya sebetulnya agak concern karena dinamika pertumbuhan ekonomi kita itu sangat bergantung kepada impor karena melihat dari struktur industri manufaktur dan produksi kita. Ya. Jadi turunnya angka impor yang sangat dalam ini mengindikasikan bahwa sisi supply kita masih belum bergerak, terutama karena memang dari sudut komposisi neraca perdagangan, impor kita memang yang jatuh ini didominasi oleh barang modal. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga itu kemarin lebih membaik daripada kuartal kedua karena sebetulnya sisi permintaan, agregat permintaan itu yang naik lebih tinggi daripada agregat supply, yang mengindikasikan bahwa agregat supply kita masih belum banyak bergerak dan angka Oktober ini mengindikasikan bahwa sisi supply kita mungkin masih akan sulit bergerak pada kuartal 4. Jadi ini mixed response ya, mixed signal sebetulnya buat saya. Berarti dari tinggal 2 bulan tersisa di 2020 ini tidak akan ada sedikit indikasi perbaikan begitu yang diharapkan dari Pak Adrian kalau dilihat dari angka tekanan impor yang terjadi, atau seperti apa nih Pak Adrian di sisa tahun 2020 ini? Saya menduga sih kalau dilihat dari sudut pandang dinamika ekonomi, kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita kalau dilihat dari indikasi dari dua hal ya, satu data inflasi yang masih flat month on month dan impor, kemungkinan sih kita masih akan negatif di kuartal 4, walaupun negatifnya akan lebih kecil lagi ketimbang kuartal ketiga. Saya melihat akan terjadi perbaikan, tapi itu ada dua faktor. Pertama, satu karena faktor dinamika impor tadi sama ekspor kalau kita lihat dari angkanya. Yang kedua, sebetulnya secara tradisional kalau kita lihat secara seasonally adjusted, angka produksi di kuartal keempat memang typically lebih rendah karena memang kan sebetulnya kuartal 4 itu hanya berjalan bukan 3 bulan ya, 2,5 bulan karena 2 minggu terakhir dari bulan Desember practically memang tidak ada aktivitas yang banyak karena